Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator dan para narasumber serta peserta yang mengikuti acara diskusi publik ini tentu saya ucapkan selamat siang dan semoga semuanya sehat, bahagia dan sejahtera. Serta tentu damai ya karena tema hari ini adalah bagaimana kita berbicara persoalan kontestasi dalam konteks damai. Kita dihadapkan saat ini ke dua event besar demokrasi. Kedua event itu pertama adalah pemilu yang tentu kita telah mengikutinya, yaitu pemilu baik legislatif maupun pemilu presiden. Dan tidak kalah penting, di depan mata kita 27 November akan ada pencoblosan serentak di seluruh Indonesia yang kategorinya ya tentu hampir sama dengan pemilu, yaitu untuk melaksanakan pilkada serentak baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Tentu kontestasinya berbeda karena lebih kepada kontestasi perorangan. Beda ketika pemilu legislatif misalkan memang pertarungan antar partai, pertarungan antar orang dan antar partai. Kemudian kita juga mengikuti pertarungan ataupun kontestasi presiden, di mana juga pertarungan antar calon presiden bersama dengan para koalisinya. Ini memang kompleksitas dalam event demokrasi Indonesia ini mungkin ter terkompleks gitu ya, tersulit atau ya paling tidak peringkat tertinggi kompleksitasnya di dunia mungkin. Karena setelah kita melewati kontestasi pemilu dan pilpres, pemilu legislatif dan presiden, kita menghadapi pemilu kada. Pilkada serentak seluruh Indonesia di 37 provinsi, karena satu provinsi Yogyakarta tidak mengikuti kontestasi, kemudian ada 508 kabupaten kota, karena kota di DKI Jakarta tidak mengikuti kontestasi. Nah, oleh karena itu, syarat mutlak menurut saya bahwa dalam berbagai kontestasi demokrasi, kita kembalikan kepada hakikatnya demokrasi. Bahwa demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karenanya, kita sering memaknai bahwa proses pemilu, proses pilkada itu adalah pesta demokrasinya rakyat. Di mana rakyat dengan sukacita mengikutinya, menyalurkan pilihannya, tanpa harus ada tekanan, tanpa harus ada ancaman, dan tentu proses demokrasi sejatinya adalah terbuka atas pilihannya. Proses demokrasi membebaskan setiap orang untuk memilih dengan sesuai pilihannya. Itulah proses demokrasi. Nah, oleh karena itu, dalam konteks menuju kepada pilkada damai, ya tentu kita harus memaknai ini adalah sebagai pestanya rakyat. Namun demikian, tentu juga kita harus mewaspadai dari sebuah terminologi pestanya rakyat. Seringkali pestanya rakyat, nih Kang Ujang tahu persis bahwa ini karena pestanya rakyat, maka ya para kontestan ya harus membahagiakan rakyat lah. Ini yang menurut saya harus dibatasi. Dan kompleksitas terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada ini harus ada jalan keluar. Terlalu dekatnya antara pemilu dan pilkada ini membuat berbagai proses juga sangat rumit gitu ya. Kami yang mengetahui dan menjalankan di internal partai betapa bahwa proses antara pelaksanaan pemilu sebelumnya, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden, kemudian pada proses-prosesnya untuk sampai kepada penetapan, kita sudah memulai start lagi untuk bisa melaksanakan proses-proses menuju kepada pilkada. Betapa begitu rumitnya, apalagi bagaimana dengan pelaksana atau penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Ini betapa rumitnya, gitu ya. Oleh karena itu, sebetulnya kalau kita mau maknai pemilu itu damai, pilkada itu damai, menurut saya bukan dalam konteks kedamaian antar rakyat, karena
sejauh ini beberapa kali pengalaman pemilu, beberapa kali pengalaman pilkada, kita damai gitu, kita damai-damai saja. Rakyatnya sih damai gitu ya. Justru sekarang kita menginginkan bahwa kedewasaan bagi para kandidat, kedewasaan dalam proses demokrasi bagi seluruh calon-calon. Ya apalagi di pilkada juga persaingan personalnya lebih kental gitu. Biasanya kalau seorang calon bupati, wakil bupati, kalau sudah diusung oleh koalisi dan mencukupi terhadap threshold yang dipersyaratkan, biasanya mereka ya sudah tinggal jalan sendiri gitu ya. Tinggal mereka bagaimana strategi para kandidat ini bisa memenangkan hati dan pikiran rakyat dan sehingga kemudian bisa menang. Nah, kalau sudah kembali kepada urusan personal mereka, tentu ini yang harus dijaga oleh masing-masing personal tersebut. Bahkan semestinya ada undang-undang gitu ya, yang atau ada pasal di dalam undang-undang pilkada bahwa sesungguhnya bagi kandidat siapapun yang menyebabkan keretakan, yang menyebabkan kegaduhan, yang menyebabkan atau terjadinya provokasi yang pada akhirnya terjadi perpecahan di masyarakat, semestinya ada sanksi gitu ya. Karena ini penting gitu, bahwasanya pada setiap kontestasi individu ini pada akhirnya sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh individu tersebut. Nah, lebih daripada itu menurut saya memang harus ada jalan keluar. Tidak bisa kemudian dalam satu rangkaian ya ke depan, 5 tahun ke depan, kita akan dihadapkan seperti yang saat ini kita hadapi. Bahkan perlu dicatat ya, perlu dicatat. Sebelum pemilu, baik itu legislatif maupun presiden, juga terjadi pilkades, pemilihan kepala desa serentak. Ini juga terjadi. Artinya, coba dipikirkan secara komprehensif. Ya, ke depan untuk DPR untuk para anggota DPR baru dan pemerintah baru ini harus memikirkan bagaimana dengan pemilihan para kepala desa sebagai proses demokrasi yang paling bawah di desa ini harus dipikirkan juga. Tetapi pemikiran kita harus komprehensif. Cara berpikir kita harus holistik. Cara berpikir kita harus seluruhnya dibicarakan dalam satu forum. Tidak bisa membicarakan pilkades dalam forumnya tersendiri. Membicarakan persoalan pemilu dalam forumnya sendiri. Membicarakan pilkada dalam forumnya sendiri. Tetapi mari kita sama-sama duduk, seluruh elemen partai dan elemen masyarakat serta pemerintah duduk bersama, penyelenggara pemilu duduk bersama, kemudian merumuskan apa yang tepat. Bagaimana tahun keberapa adanya pilkades secara serentak di seluruh Indonesia. Meskipun parsial itu dilakukan oleh masing-masing bupati, tetapi secara substansial tentu sebetulnya kepemilihannya hampir bareng gitu ya. Nah, ini bagaimana diatur supaya tidak ada benang birunya antara pilkades berpengaruh terhadap pemilu. Apakah juga pemilu nanti dipecah kembali, ada pemilu legislatif, jeda dulu, baru pemilu presiden gitu. Jangan sampai kita sebagai individu membawa nama bendera partai, pada saat yang sama kita juga berkampanye untuk presiden bersama partai-partai koalisi. Yang sesungguhnya pada pertarungan pertarungan di pemilu legislatifnya kita bertentangan gitu. Karena kita saling-saling sama-sama berkompetisi di situ gitu. Nah, siapa yang akan mendapatkan efek ekor jas? Ya tentu para partai yang petinggi partainya menjadi kandidat presiden atau wakil presiden. Ini kompleks sekali gitu. Ini masalahnya kompleks sekali. Nah, ini yang harus dipikirkan Kang Ujang di pengamat sekira sehingga pemilu legislatif fokus bagaimana memilih wakil rakyat. Pemilu presiden bagaimana juga fokus kita memilih presiden yang pada akhirnya presiden dengan hak prerogatifnya akan membuat kabinetnya dengan tentu berbagai unsur ada di sana. Nah, kembali kepada pilkada, ini juga menurut saya tidak bisa dalam keserentakan satu waktu.
Mungkin dibuat 4 zona gitu. Pilkada dibuat 4 zona dengan durasi waktu yang tidak harus dalam keserentakan. Sehingga bagi para penyelenggara punya cukup waktu, bagi rakyat juga kemudian cukup untuk berpikir memilih yang mana yang tepat, dan tentu dalam tata kenegaraan kita tidak tergantung dalam keserentakan. Bagaimana kalau tiba-tiba dalam keserentakan terjadi kegaduhan, keputusan yang berkepanjangan, gitu. Ada masalah yang tidak bisa segera dapat diselesaikan. Ini kan akan mengganggu ketatanegaraan. Padahal dalam konstitusi disebutkan bahwa kepemimpinan yang sah itu adalah kepemimpinan hasil pemilihan rakyat. Nah, pertanyaan saya, dengan panjangnya PJ-PJ ini, pelaksana tugas, dengan para eksekutif yang kemudian menjadi para pimpinan di daerah, ini apakah juga legitimit atau tidak? Kalau melihat konstitusi, karena konstitusi menyebutkan bahwa legitimasi terhadap keputusan anggaran dan keputusan-keputusan lainnya berdasarkan pimpinan hasil pemilihan rakyat. Baik itu bupati, gubernur, para wakilnya, ya dipilih rakyat, itu baru legitimit. Nah, bagaimana dengan PJ? Legitimit tidak? Nah, ini juga debatable gitu ya. Belum ada kejelasan secara pasti dalam undang-undang. Oleh karenanya, menurut saya terlalu memojokkan masyarakat kalau pemilu itu harus damai. Rakyatnya sudah damai. Masyarakat kita ini masyarakat yang guyup. Meskipun tetanggaan beda pilihan tidak pernah ribut. Yang membuat keributan itu adalah justru orang yang dipilihnya. Itulah yang kemudian membawa atau menarik-narik kelompoknya untuk pada akhirnya pemilu tidak damai. Nah, oleh karena itu kita kembalikan bahwa harus ada kontrak politik. Harus ada kontrak politik pada waktu menandatangani sebagai kandidat, bahwa harus sama-sama bisa menjaga kedamaian, demokratisasi, dan tentu menjaga suasana proses ini menjadi baik. Banyak yang harus dibicarakan. Artinya kalau dalam forum ini memang sangat terbatas, harus ada forum yang lebih luas, bagaimana membicarakan korelasi. Mungkin kalau dalam mindset kita hari ini adalah pemilu legislatif, pemilu presiden, kemudian pemilu atau pilkada serentak di seluruh Indonesia, yang harus dipikirkan adalah ada pilkades serentak di seluruh Indonesia. Ini juga harus karena semua berpotensi untuk terjadinya polarisasi di masyarakat. Semuanya berpotensi untuk terjadinya konflik horizontal. Nah, sekali lagi kuncinya adalah di para kandidat. Harus ada komitmen politik sehingga kemudian apa yang diharapkan kita bersama, pemilu damai, pilkada damai, pilkades damai, tentu ini dapat kita wujudkan. Kuncinya kita membangun satu pembicaraan yang secara komprehensif, kita membicarakan secara bersama-sama agenda pilkades, pemilu, kemudian agenda pilkada. Dan time frame-nya harus dibuat secara matang. Tidak bisa juga kemudian semuanya diserentakkan. Semuanya dibuat dalam satu keseragaman. Ya, ini nggak bisa gitu ya. Saya kira bisa ke depan pemilu legislatif dan pemilu presiden dipisah. Kemudian pilkades juga harus ada timeline-nya gitu. Supaya tidak ada kemudian ada hal yang kemudian beruntun, nyambung. Kalau sudah dimulai dengan pragmatis, ini akan pragmatis semua gitu. Jadi orang sudah berpikir sekarang, dalam pilkades sangat pragmatis sekali. Seorang kepala desa bisa jadi kalau dia modalnya miliaran, gitu ya. Nah, nyambung kepada pemilu juga demikian. Nah, nyambung lagi kepada pilkada, ya tidak akan jauh-jauh, akan hal yang sama terjadi. Oleh karenanya, selain bagaimana kita juga menuju kepada proses demokrasi yang lebih ideal, ya, yang kita bisa menjalankannya secara objektif, jauh dari sifat pragmatisme, apalagi dengan politik uang gitu. Tetapi juga bagaimana mengatur timeline, time frame, supaya betul-betul
rakyat disuguhi oleh sebuah proses demokrasi yang sehat, demokrasi yang damai, dan pada akhirnya kita kepada hakikatnya proses demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Saya kira demikian dari saya, moderator. Terima kasih dan dilanjutkan karena saya harus mempersiapkan. Sebentar lagi ada pertandingan. Saya kebetulan ditugasi, diamanahi oleh warga Jawa Barat untuk menjadi manajer tim voli putra putri Jawa Barat. Jadi hari ini ada final. Mohon doanya semuanya. Mudah-mudahan berhasil. Bukan hanya pilkada dan pilkades pemilu berhasil, juga ponnya bisa berhasil. Insya Allah hari ini sampai hari ini kami Jawa Barat masih di puncak klasemen medali emas. Kang Ujang orang Jawa Barat harus mendoakan penuh gitu ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan sekali lagi untuk mewujudkan pemilu damai, yang harus damai itu orang yang dipilihnya gitu ya. Nah, sehingga harus ada komitmen politik selain tadi memikirkan bagaimana kita membicarakannya secara komprehensif dan kemudian eh, membuat timeline time frame yang lebih rasional, yang kita bisa mewujudkan pemilu damai atau pilkada damai, dan tentu proses demokrasi yang sehat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.